Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisyabati rasulillah la haula wa la quwata illa billah amin. Nggih dumateng sedaya teman-teman dan kanca-kanca sedaya. Monggo kita sarengan syukur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu dengan sehat jasmani dan rohani, maka dari itu kita harapkan bersama semoga kita mendapat ridho ilahi selamat di dunia dan di akhirat nanti. Keduanya selamat Rasul Nabi kita Muhammad SAW kita anjurkan semoga kita semua mendapat syafaat pada dunia sampai di akhirat nanti. Pada anak-anak kita dan teman-teman kita, pada sore ini kita akan membahas tema dengan secara sederhana, tema talak. Talak itu adalah dilakukan oleh orang yang sudah bersuami dan sudah beristri. Kedua-duanya itu mempunyai pegangan yang kita harus mewaspadai perjalanan kehidupan itu dengan secara satu kata yang sangat membahayakan, yaitu talak. Kehidupan kita di dunia ini dibuat istri dan pria karena Allah sudah memberi kepada mereka supaya dia dijadikan satu, dinikahkan. Ini secara global saja ya, supaya kita dapat mengerti aja. Jadi masalah bab dalil atau dasarnya ayatnya itu pasti ada, tapi kita ini mempercepat waktu. Itu adalah dijadikan satu untuk membuat kesenangan bagi mereka supaya dia itu dapat bisa syukur kepada Allah dengan secara senang di antara suami istri dan suami putra. Maka dari itu perjodohan itu senang, tapi akhirnya itu ada perkara yang sangat membahayakan di antara perkawinan kedua itu, yaitu namanya talak. Talak itu suatu ucapan sekilas, tapi bagi wanita itu bila mengatakan berapa kali pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang mengatakan suami kakung, putra itu walaupun di dalam hati itu sangat membahayakan, akan menjadikan mudarat rusak dalam pernikahan. Maka dari itu pegangan itu yang membawa adalah suami kakung, gitu. Maka dari itu kita bersama isinya hanya minta kepada Allah supaya diperingatkan dalam kehidupan itu kita bisa merasakan senang dan tentram dalam kehidupan, dapat menjaga lisan dan tingkah laku supaya kita bersama-sama mendapat kesenangan, keridhaan dari Allah supaya tidak dibenci oleh Allah. Itu adalah kita mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu wa'asiruna bil ma'ruf, perbaikilah istrimu dengan aturan yang baik. Caranya yaitu apa yang telah diaturkan oleh Allah itu dicari. Di mana tempatnya? Ya di Al-Quran atau di pengajian. Itu bagaimana pengarang kita. Jangan hanya berdasarkan karena suami istri itu aja, harus mencari jalan untuk membawa keselamatan di dalam pernikahan atau bersamaan hidup atau bersuami itu. Sampai kita ini bisa selamat dari segala-gala dosanya. Maka dari itu kita mari membahas masalah itu. Nah, keduanya di antara kedua itu, jikalau kita ini tidak menyadari itu banyak dan sangat banyak. Itu biasanya yang membawa itu biasanya itu suami istri. Jadi begini begitu itu tetap suami istri. Karena apa? Ke suami istri segala-gala apa itu ingin tetangganya begini, ingin
madu kepada suaminya, tangganya asal begini ingin, yaitu madu kepada suaminya. Maka dari itu akhirnya kekuatan ekonomi suaminya biasanya itu tidak bisa memadai dengan tujuan atau keinginan suami istri itu, akhirnya ia menimbulkan hati yang sangat memberatkan bagi suami. Nah, ini kata-kata ini yang sangat akan ditahan oleh suami. Nah, karena itu kita harus belajar dengan sabar dan mencari solusi untuk kita mengatasi mungkar kita atau hawa nafsu kita, supaya kita berjalan dengan standar untuk melakukan kehidupan dengan berkeluarga. Karena kehidupan di zaman yang kita alami ini banyak modern yang membahayakan. Hanya sesuatu hal apapun yang dipandang oleh mata ini bisa dapat menginginkan, ya, pengen, nah itulah tidak disesuaikan dengan keadaan hasil atau biasa kepunyaan kita ini, akhirnya ia dapat menyesal, dapat menjadikan kerugian yang sangat besar dalam kehidupan karena godaan apapun saja di dalam dunia. Kalau kita ingat di dalam hadis Nabi adalah kita zawazun nisaa fa innahu yakin bil mali. Nah, ini kata-kata Nabi atau qala Nabi. Tazawwanasun nisaa fa innahu yakin bil mali. Rabiya sira marang bocah wadon sing mbok sini. Marga bocah wadon iku bisa nekakake bondo. Nah, kalau ingat hadis ini, kita bersama itu, kamu kalau tidak nikah tidak bisa mungkin mendapat rezeki yang seperti ini. Ya, yang satu, yang istrinya juga gitu. Ingat, kalau kita ini tidak nikah, tidak akan mendapat mal seperti harta seperti ini. Maka dari itu sebagai pedoman. Orang sendirian tidak akan bisa meraih harta yang melampaui dari kecukupan diri sendiri. Karena bukan berkah Allah, tapi kita ini nikah itu bisa memberi berkah, akhirnya bisa merasakan harta itu adalah manfaat kita berdua. Maka itu jagalah kita bersama untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu hidup keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Itu yang kita aturkan. Jika ada kekurangannya memang kekurangan kita saja dari Allah. Semoga dari itu kita bisa mendapat itu Allah, akhirnya mendapat tambah ilmu atau apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia menuju di akhirat kita. Ya. Kan niku ngeten to, Pak. Dalam talak niku kan enten batase. Nek saumpama talake iku nek wis kliwat ping 3 niku terusé mboten saged rujuk meneh. Nah, niku nek saumpama kliwat ping 3 rujuk meneh pripun, Pak? Niku cara istilah kata-kata 3 kali, 1 kali, 2 kali diampuni. 3 kali itu wis sudah tidak dapat dikatakan lagi, ampun lagi, karena 1, 2, 3 itu batas 2, 3 itu adalah suatu batas yang paling terakhir bagi kita membayarkan. Jadi harusnya ya dilepas, setelah dilepas ijab lagi. Karena apa? Sudah ketika itu sudah melampaui yang sangat membahayakan dari kita bicara. Tapi satu diperingatkan itu harus ingat sebenarnya. Oh iya, ya baik-baik, ya damai, tidak apa-apa. Itu harus berhati-hati keduanya. Diberi lagi kedua lagi, kok masih mengatakan itu lagi. Diperingatkan, ya mendapat ampunan itu terakhir dan sangat berbahaya lagi.
ulang kalau orang itu kalau sudah diperingatkan 1 kali 2 kali kok masih saja sampai 3 kali. Nah ini yang sangat membahayakan. Akhirnya kita ini disahkan untuk mencari apa itu solusi. Artinya bisa kita melanjutkan talak, dan itu kalau sudah talak itu lain hari itu jika ingin minta maaf atau tidak akan mengulangi perjalanan yang kita lampaui pada dahulu, kita bisa ya ijab lagi atau nikah lagi. Tapi kalau sudah ketiga itu ya sarannya mungkin ya sangat berat. Siapakan sepirata pun sudah berat, soalnya sudah 3 kali. Nah itu ya sebaiknya ya dilepas. Nanti kalau sudah kita lepas waktu itu untuk merasakan bagaimana jikalau kita ini tidak nikah lagi dengan dia, karena mengingatkan anak bahkan sudah punya anak, dan itu bagaimana anak kita nanti itu harus bisa merenungkan. Nah itu akhirnya bisa nikah lagi kepada bukankah karena anak, ya anak itu termasuk jikalau kita ini tidak punya anak. Nah, iya, karena kewajiban Allah yang harus kita jalankan, kita harus membangun rumah tangga lagi. Kalau dia sudah punya anak, kapok caranya, kapok tidak akan mengucapkan talak lagi, gitu. Nah, sekarang belum kapok nih, ya tidak boleh dinikah lagi. Jadi suami harusnya pas kapok udah gak bakal mengucapkan itu lagi. Itu baru kita ini melaksanakan pernikahan. Ya niku gak dirujuk kan bar talak terus berarti niku dirujuk. Nah niku bar dirujuk niku enten istilah kaya bangun nikah ngoten niku. Bangun nikah niku asline napa? Nah, bangun nikah niku yo kata-kata yang sangat dirahasiakan oleh pria. Nanti bojo pria itu karena dia itu kalau diucapkan secara lisan membahayakan, ya kan? Niku jadi. Nah, bangun nikah itu karena belum diucapkan karena suarane atau kata-kata anak suami istri itu melampaui dari kebiasaan. Niku itu adalah suami bertahan dengan cara mendiam, karena dengan kebatinan sangat batin itu ya, batinan si pria itu, suami pria itu lama kelamaan selalu mendalami masalah kata-kata itu menyedihkan. Itu biasanya dia itu mengeluarkan hati, tapi belum keluar dari mulut, tapi sudah di hati itu, oh ya lupakan, yo kapan. Nah inilah kata-kata ini kan bisa menimbulkan apa itu pedotnya talak itu bisa talak. Jadi kata-kata senajan orang belum diucapkan, tapi saking di dalam hati itu sangat merendam lama, akhirnya tumbus hati itu. Apalagi diucapkan. Nah, itu kalau diucapkan 2 kali 3 kali. Dan itu mengkhawatirkan nanti jikalau kita tidak bangun nikah lagi, mamang dari sini, mamang yang suami putra itu, suami itu akan berkumpul ke mamang, dia itu mau atau enggak, dia itu benar-benar maka aku istrinya suaminya apa enggak. Kalau dia itu mengakui ya mau, tapi sudah tidak seperti biasanya mengakui suaminya, itu adalah termasuk luar dari pernikahan mereka. Itu kanggone yang kurang istri ya, sama istri. Tapi kalau kita ini yang putra itu masih megang teguh, megang masalah keluarnya kata-kata talak itu kuat mungkin ya. Tapi karena bangun nikah aku wamang sebab kamu sudah mengucapkan beberapa kata-kata yang meninggalkan saya. Nah,
ini harus kita bangun nikah Bangun lagi. nikah itu selamatan nanti nih, Pak. Ya, jenenge bangun nikah yang penting ijab kabul. Ada saksi ya seperti ijab biasa. Tapi dapat di apa itu diijabkan atau diijab kabul oleh orang lain yang sudah mengerti, bukan ke harus pengadilan. Biasa, yang penting biasa memperbarui pernikahan.